Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Saad dari kelas G Agribisnis dengan NIM D1B0201130. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang kegiatan Isra Mi'raj yang berjudul Mengetuk Pintu Langit Menebar Damai di Bumi dalam Menjaga NKRI oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Di dalam ceramahnya, Kiai Haji Nasaruddin Umar menjelaskan tentang surah Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian surah Al-Isra diapit oleh dua surah, yaitu surah An-Nahl dan surah Al-Kahfi. Oleh karena hal tersebut, ketiga surah itu sering disebut surah tiga serangkai. Sebelum surah Al-Isra ada surah An-Nahl, artinya lebah, yang menggambarkan kecerdasan intelektual. Dari surah ini Allah mendemonstrasikan serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan menghasilkan madu, dan dimaksud dengan penghasil madu yang mana madu tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian ada surah Al-Isra yang mana Isra dapat dijelaskan oleh akal mengenai perjalanan horizontal Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, dan Mi'raj tidak dapat dijangkau oleh akal, maka dari itu disebut wilayah keyakinan. Setelah surah Al-Isra, ini ada surah Al-Kahfi atau surah kecerdasan. Surah kecerdasan spiritual. Kebanyakan isinya tak bisa dijangkau oleh akal. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa yang bisa melakukan Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi siapapun yang menghambakan diri kepada Allah, maka dia memiliki potensi untuk Mi'raj. Cara untuk mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ada dua macam. Ada sujud simbolik dan ada sujud hakikat. Sujud simbolik yaitu sujud yang menyentuhkan kepalanya ke lantai, sedangkan sujud hakikat adalah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Agung di atas segalanya. Dalam sholat, kedua sujud ini harus dilakukan karena tidak sah sholat jika tidak sujud. Sholat hakikatnya adalah berserah diri sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dari itu, sholat kita harus khusyuk. Kekhusyuan sholat dimulai dari saat berwudu. Dan hakikat berwudu adalah untuk membersihkan diri kita. Saat membasuh kepala, maka membersihkan apa saja hal-hal buruk yang kita lihat. Ketika kita membasuh tangan, maka dengan berwudu dapat membersihkan kita dari apa saja yang telah kita lakukan dengan tangan kita. Ketika membasuh kaki, maka dapat membersihkan apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kita harus menyempurnakan wudu kita. Orang-orang yang dapat menggapai langit adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Syarat lainnya yaitu la ilah atau malam hari. Kita harus mengingatkan kualitas la ilah kita, karena saat malam hari kita bisa lebih khusyuk dan banyak sholat di waktu malam hari. Kita harus menguasai Al-Quran jika ingin mendaki langit, serta kita harus menghaluskan budi pekerti kita dan membersihkan diri kita dari hal-hal negatif. Al-Quran ibarat tiket untuk ke surga. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran insya Allah akan masuk surga.